Suriah, sebuah negeri di Timur Tengah, memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Letaknya yang strategis di bulan sabit subur menjadikannya pusat penting dalam sejarah peradaban dunia. Selama ribuan tahun, Suriah menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, agama, dan kekuatan politik yang membentuk wajah dunia hingga saat ini. Jejak pertama peradaban di Suriah dapat dilacak hingga 10.000 tahun yang lalu, di mana masyarakat awal mulai membangun pemukiman dan mengembangkan pertanian. Salah satu peradaban besar yang muncul adalah Kerajaan Ebla pada sekitar 3000 sebelum Masehi, yang dikenal dengan arsip-arsip tanah liatnya yang menyimpan catatan perdagangan dan hukum. Kota-kota lain seperti Mari dan Ugarit juga menjadi pusat peradaban besar, dengan Ugarit bahkan menciptakan salah satu alfabet pertama di dunia. Suriah kemudian menjadi bagian dari berbagai kerajaan besar seperti Babilonia, Asyur, dan Kekaisaran Persia. Pada abad keempat sebelum Masehi, Alexander Agung menaklukkan wilayah ini dan membawa pengaruh budaya Yunani yang kuat. Setelah kematian Alexander, Suriah berada di bawah kendali Kekaisaran Seleukia sebelum akhirnya jatuh ke tangan Romawi pada 64 sebelum Masehi. Di bawah Romawi, Suriah berkembang pesat dan kota seperti Palmyra menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di dunia kuno. Pada abad ke-7, Suriah menjadi bagian dari dunia Islam setelah penaklukannya oleh pasukan Muslim. Kota Damaskus diangkat sebagai ibu kota kekhalifahan Umayyah, menjadikannya pusat politik dan budaya Islam selama hampir 1 abad. Di bawah Umayyah, Damaskus berkembang menjadi kota kosmopolitan dengan pengaruh dari berbagai budaya, termasuk Bizantium dan Persia. Setelah runtuhnya Umayyah, Suriah dikuasai oleh kekhalifahan Abbasiyah, diikuti oleh dinasti Fatimiyah, Seljuk, dan akhirnya Mamluk. Selama berabad-abad ini, Suriah tetap menjadi wilayah strategis dan pusat perdagangan yang menghubungkan dunia timur dan barat. Pada abad ke-16, Kesultanan Ottoman merebut Suriah dan memerintahnya selama lebih dari 400 tahun. Selama periode ini, Suriah menjadi bagian penting dari jaringan perdagangan Ottoman. Namun, kejatuhan Ottoman akibat Perang Dunia I mengubah nasib Suriah secara drastis. Pada tahun 1916, Inggris dan Perancis membagi wilayah Ottoman melalui perjanjian Sykes-Picot yang menyerahkan Suriah ke dalam kendali Perancis sebagai mandat Liga Bangsa-Bangsa. Mandat ini memicu perlawanan rakyat Suriah, termasuk Revolusi Suriah Besar pada 1925 sampai 1927. Setelah perjuangan panjang, Suriah akhirnya memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 April 1946. Kemerdekaan tidak serta-merta membawa stabilitas. Pada dekade-dekade berikutnya, Suriah mengalami serangkaian kudeta militer dan ketegangan politik. Pada 1970, Hafez al-Assad, seorang perwira militer, mengambil alih kekuasaan melalui kudeta dan memimpin Suriah dengan tangan besi selama 30 tahun. Di bawah Assad, Suriah menjadi negara yang stabil secara politik, tetapi rezimnya dikenal represif terhadap oposisi. Setelah kematian Hafez al-Assad pada tahun 2000, putranya Bashar al-Assad mengambil alih kekuasaannya. Awalnya, Bashar dipandang sebagai pemimpin muda yang membawa harapan reformasi. Namun, pada tahun 2011, protes Arab Spring meluas ke Suriah, menuntut perubahan politik dan ekonomi. Protes damai pada awalnya berubah menjadi konflik bersenjata ketika pemerintahan Assad menanggapi dengan kekerasan. Perang Saudara Suriah menjadi salah satu konflik terburuk abad ke-21, melibatkan berbagai kelompok bersenjata ekstremis dan kekuatan asing. Kota-kota besar seperti Aleppo dan Homs hancur akibat pertempuran. Perang ini menyebabkan lebih dari 500.000 korban jiwa dan jutaan warga Suriah mengungsi ke negara lain. Hingga saat ini, konflik belum sepenuhnya berakhir dan Suriah masih menghadapi tantangan besar dalam upaya rekonstruksi.
Salah satu contoh mencolok dari kekejaman ini adalah serangan gas sarin di Ghouta pada tahun 2013. Roket-roket yang membawa gas saraf mematikan tersebut menghantam wilayah yang dikuasai oposisi di sekitar Damaskus, menewaskan ratusan orang. Peristiwa ini menjadi salah satu serangan senjata kimia paling mematikan sejak konflik Iran-Irak. Bashar Assad juga tidak segan-segan menggunakan bom barel untuk menghancurkan sekolah dan rumah sakit di Suriah. Akibat kekejaman rezimnya, diperkirakan ratusan ribu orang kehilangan nyawa selama konflik yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade. Sementara puluhan ribu lainnya mengalami penyiksaan dan kematian di penjara-penjara pemerintah. Ironisnya, 6 bulan pertama masa kepemimpinannya dikenal sebagai musim semi Damaskus, ketika kebebasan pers dan gagasan-gagasan liberal sempat berkembang. Pada saat itu, Bashar Assad tampak berusaha mengembalikan kebebasan politik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kebebasan media yang sebelumnya telah direnggut oleh ayahnya. Media bahkan sempat diizinkan untuk bersikap lebih terbuka dan kritis terhadap pemerintahan. Kejatuhan Bashar al-Assad yang berlangsung pada tanggal 8 Desember 2024 menandai akhir dari lebih dari setengah abad kekuasaan keluarganya di Suriah. Serangan mendadak yang dipimpin oleh kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Syam atau yang kemudian disingkat dengan HTS berhasil merebut kota-kota penting, termasuk ibu kota Damaskus, yang memaksa Assad untuk melarikan diri ke Rusia. Pemberontakan dimulai pada akhir November 2024 dengan HTS melancarkan serangan kilat yang berhasil merebut Aleppo dan Hama. Pada 8 Desember mereka menguasai Damaskus setelah pasukan pemerintah mundur dari Bandara Internasional Damaskus. Setelah kekalahan tersebut, Assad dilaporkan meninggalkan Suriah dengan pesawat pribadi pada malam 7 Desember dan kini berada di Rusia, di mana dia mendapatkan suaka berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dari pemerintah Rusia. Kejatuhan rezim Assad disambut dengan perayaan besar-besaran di seluruh Suriah. Ribuan warga berkumpul di jalanan Damaskus untuk merayakan kemerdekaan mereka. Banyak simbol rezim seperti patung-patung Assad dan poster-poster dihancurkan sebagai bentuk protes. Kejatuhan Assad tidak hanya berdampak pada Suriah tetapi juga mengubah dinamika politik di Timur Tengah. Rusia dan Iran yang selama ini menjadi sekutu utama Assad menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan pengaruh mereka di kawasan tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat melihat ini sebagai kesempatan untuk mendukung transisi politik di Suriah.